10 tahun di Amerika, Seungcheon yang sebagai Taeyong pun pulang ke Korea, namun dengan penampilan yang tak sama dari sebelumnya. Ya, 일어나. Jauh berbeda dengan Taeyong yang kini menjadi Seungcheon. Dengan penampilannya yang sangat rapi, ia melamar pekerjaan pada sebuah hotel. Di sana, ia bertemu dengan mantan kakak kelas SMA-nya dulu yang bernama Sungwon. Ia merupakan anak dari pemilik hotel itu. Meskipun Taeyong fasih berbahasa Prancis, akan tetapi Sungwon masih mempertimbangkan masuknya Taeyong. Sementara itu, Choi bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri sebagai jurnalis di stasiun televisi. Sembari bekerja, Choi juga mengumpulkan informasi tentang grup Amicus, di mana grup tersebut dicurigai ada aktivitas ilegal berupa perjudian di dalamnya. Choi dan timnya ingin mengungkap aktivitas tersebut. Ia dan rekannya menyamar pada acara hotel milik Sungwon. Hal itu untuk bahan Choi menulis beritanya. Di sisi lain, Yojin telah memiliki bisnis kosmetik miliknya sendiri. Ia kala itu sering diikuti oleh Janggun yang sedari dulu menyukainya. Di hari pesta Amicus, teman-teman dekat Seungcheon tiba di sana. Teman-teman Seungcheon telah memilih jalan hidup masing-masing. Choi sebagai jurnalis profesional, dibantu Taeyong yang juga menyamar sebagai tim Choi, serta Janggun juga Yojin yang bergerak di dalam grup Amicus. Hari itu, Juntae juga datang di acara itu, serta Sungwon, kakak kelas Seungcheon yang juga pemilik hotel, ada di sana. Sungwon tak mencurigai Seungcheon yang bekerja paruh waktu di tempat itu. Ia berpikir jika Seungcheon adalah seorang yang memang kurang mampu, sehingga ia bekerja paruh waktu. Kala itu, beberapa orang seperti Juntae, Yojin, dan Janggun ingin bertemu dengan Taeyong. Mereka ingin memastikan keberadaan Taeyong yang katanya telah kembali dari Amerika. Yojin yang bertemu Seungcheon kala itu merasa kesal karena ia tak seperti Seungcheon waktu dulu. Ia yang sekarang mempunyai sifat urakan dan genit kepada setiap wanita. 여진님, 저 번호 손님 많아. 빨리 나가자. Sementara itu, dengan usahanya, Choi dan rekannya menemukan informasi penting jika beberapa anggota Amicus menggelar permainan papan di ruang VIP. 고려 속 있어. Dengan hati-hati, Choi memasang kamera pengawas serta berperan memberikan minuman. Choi pun saat itu bisa mengantongi nama-nama pemain beserta bukti berupa uang miliaran won. Saat akan meninggalkan lokasi, Choi hampir saja ketahuan oleh Juntae. Beruntungnya, dengan cepat ia bisa pergi dari tempat tersebut. 야. 됐다. 여기 있네. 즐거운 시간 되십시오. Akan tetapi, salah satu rekan Choi tertangkap oleh bawahan Yojin. Namun Choi terselamatkan karena Seungcheon menariknya masuk ke gazebo. Saat bertemu Seungcheon, ia langsung menanyakan tentang kematian Nyonya Kim dan kematian ayahnya 10 tahun silam. Seungcheon sebagai Taeyong pun menjelaskan bahwa ia tak membunuh ayah Choi. Namun Choi tak begitu saja percaya dengan perkataan Taeyong dan kemudian ia memilih pergi. 약혼도였던 사이인데. 이승찬? 야, 넌 왜 여기 있냐? 이 정도일 줄 몰랐네. 아이, 그냥 가면 안 돼. 뭐야? Belum sampai ia keluar, Yojin menghadangnya dan membeberkan kedok asli Choi dan Taeyong di tempat itu. Sungwon kemudian menghancurkan kamera Choi dan mengancam Choi. Juntae pun tak tinggal diam. Ia menampar Taeyong karena telah berani memata-matai Amicus. Akan tetapi, Seungcheon menghadangnya dan berusaha mendamaikan mereka. Meskipun sikap paman Taeyong itu sangat arogan, bahkan ia menyebut Choi dan Taeyong sebagai orang miskin. 돈 빌려주고 도와주고 기다린 줄 알아? Kembalinya Seungcheon ke Korea tak membuat Yojin bahagia. Hal itu karena Seungcheon tak memperjuangkan harta grup Dosin. Yojin kemudian menyuruh bawahannya membawa Seungcheon ke hadapan Tuan Huang. Di sana, Seungcheon beralasan bahwa ia pulang karena merasa bosan sendirian. Serta ia juga tak memiliki saham dan kekuasaan lagi di perusahaan Dosin. 나가봐. 싫은데요? 하고 싶은 말? 하고 싶은 말은 해야죠. Di lain tempat, Choi tengah membuka dokumen tentang kematian ayahnya dulu. Ia membuka profil seorang detektif dan dokter yang dewasa ini ikut dalam bisnis grup Dosin dengan aset yang sangat fantastis. Keesokan hari, Choi mendatangi detektif karena ia yakin
bahwa detektif itu menyingkirkan barang bukti di rumah Juhe. Namun Juhe diusir karena ia membuka kasus yang telah lama ditutup. Hal yang sama dialami oleh Taeyong. Ia ditolak bekerja di hotel milik Sungwon. Ia pun menyesal mengapa 10 tahun lalu ia menolak tawaran Tuan Alex untuk bekerja sama dengannya. Taeyong kemudian diajak Seungcheon bertemu. Saat itu, Seungcheon ingin mengetahui kabar keluarganya. Namun Taeyong tak ingin Seungcheon mencampuri urusannya dan juga menyuruhnya menjauhi Juhe. Kelakuan Seungcheon di luar negeri rupanya tak begitu baik. Ia bergaul dengan selebritis dengan sebuah skandal. Oleh karena itu, Tuan Oh menyampaikan hal itu kepada Tuan Hwang karena ia tak ingin anaknya mendapat suami yang buruk. 아빠! 내가 태용이 아니라고 했잖아. 아무 짓도 말고 가만히 있어. 내가 아니라고 했으면 믿어야지. 고변도 못 막는 뉴스가 있더라. 그건 내가 작업한 거지. Dan ternyata rumor mengenai Taeyong dengan skandal itu disebarkan oleh Juntae. Ia melakukan hal itu untuk menjatuhkan nama Taeyong agar bisa mendapat peran utama di grup Dosin. Hal buruk tersebut makin dibumbui oleh Seungcheon. Ia dengan sengaja mengajak seorang gadis ke hotel untuk diabadikan oleh orang Juntae. Seungcheon bertindak demikian untuk mengelabui Juntae bahwa ia tak mempedulikan bisnis sama sekali. Ternyata gadis tersebut adalah Moon-ki yang sedang menyamar. Di dalam kamar hotel tersebut telah berisi tim Seungcheon untuk menjatuhkan kekuasaan Juntae. 꼭 설득해야 돼. 서준태 잡으려면 그 사람이 키맨이야. Keadaan Seungcheon kala itu sama dengan keluarga aslinya. Mereka tengah berusaha mengembangkan bisnis yang membuat perekonomian keluarga semakin membaik. Hal itu karena Seungcheon membantu untuk menyewakan ruko dengan harga murah. Meskipun Seungcheon berada di Amerika, ia tak melupakan keluarganya begitu saja. Ia menyuruh orang untuk berpura-pura menyewakan ruko murah kepada keluarga Lee-chol. Sementara itu, Taeyong mendapat kabar buruk. Ia dituntut oleh pihak hotel Sungwon karena dengan sengaja merekam aktivitas secara ilegal. Taeyong kemudian menemui Sungwon untuk meminta maaf karena ia sadar tak dapat memenuhi tuntutan hotel dengan uang yang begitu banyak. 자, 복창한다. 나는 죽을 죄를 졌습니다. 적당히 하죠. 장군아, 쟤 이제 보내. 야, 이제 일어나. 아유, 진짜. Karena merasa kasihan, Yojin membantu Taeyong agar ia tak mendapat hukuman. Namun Seungcheon terlebih dulu bergerak dengan menghubungi Sungwon agar mencabut tuntutan itu. Karena hal tersebut, Taeyong berterima kasih kepada Seungcheon karena lagi-lagi Seungcheon membantunya. Beberapa waktu kemudian, tersebarlah sebuah berita bahwa Taeyong, anak dari Tuan Hwang, menyalahgunakan obat-obatan terlarang. 지금 도신그룹의 모든 주가가 급락하고 있습니다. 해외 투자자들도 일제히 매도에 나서면서 내 집회. Hal itu kemudian berimbas kepada harga saham grup Dosin yang kemudian turun sebanyak 10%. Hal itu pula mengakibatkan afiliasi saham grup Dosin menjual saham mereka karena tak ingin merugi. Seungcheon kemudian membeli semua saham yang telah dijual sebesar 500 miliar won. 일주일. 이제 딱 일주일만 더 기다려주세요. 회장님? Ternyata beberapa tahun belakangan Seungcheon membangun sebuah perusahaan bersama Moon-ki untuk rencana itu. Tuan Hwang pun mengetahui hal tersebut dan ia senang dengan apa yang Seungcheon lakukan karena saham terbesar yang Juntae miliki telah terbeli oleh Seungcheon. Dalam sebuah rapat direksi, Seungcheon membongkar korupsi yang dilakukan Juntae sebesar 70 miliar won. 당의 비자금 자료들입니다. Hal itu kemudian menjadi awal dari lepasnya Juntae dari grup Dosin, di mana jabatan CEO yang kala itu dipegang oleh Juntae saat itu diberikan kepada Taeyong. 우리 도신 하이텍 사장으로 충분한 자격이 있다고 보니. 이런다고 지분도 없는 네가 버틸 수 있을 것 같아? 모스트랩 매각한 돈으로 하이텍 지분 확보했다는 사실 못 들으셨나? 나주희, 나야 서준태. Karena merasa dijatuhkan, Juntae lalu pergi menemui Juhe. Ia membalas Seungcheon dengan memberitahu
bahwa di jas milik Taeyong ada bekas darah Tuan Na. Sementara itu, Taeyong membuka buku lama Seungcheon semasa bersekolah di SMA. Ia terkejut karena ia menemukan catatan Seungcheon tentang sendok emas, yang dimana jika ia memakainya, maka ia bisa bertukar dengan seseorang yang kaya. Namun yang membuat ia tercengang adalah rencananya bertukar posisi dengan Taeyong. Juhye kemudian berniat menemui Taeyong untuk menyelidiki perkataan Juntae. Ia menyelidiki dengan berpura-pura mewawancarai Taeyong. Namun Yojin datang sehingga membuat Seungcheon menolak wawancara tersebut. 하잖아. 땅에 너 누가 보면 네가 태용이한테 들이대는 줄 알아. 다음에 또 보자. 그래. 잘 거절했어. Hari itu, teman-teman Taeyong seperjuangan merasa kesal karena perusahaan yang mereka rintis ternyata dijual oleh Seungcheon. Seungcheon memakai perusahaan tersebut hanya sebagai batu loncatan guna menguasai saham Dosin. 부자. 와. 부자가 된다면 너네 부모 바꿀 수 있겠냐? 이 뭔 개소리야? Malam itu, Lee-chol tak sengaja melihat catatan Seungcheon. Seperti halnya Taeyong, Lee-chol juga merasa aneh dengan catatan mengenai sendok emas itu. Ia merasa bersalah lantaran membuat keluarganya berpikir tak wajar karena hutang mereka. Hutang yang banyak juga dipikul Juntae. Tuan Wang masih bisa memaafkannya, akan tetapi Juntae harus mengembalikan uang yang telah ia korupsi. Sementara itu, Juhye meminta tolong kepada Yongsin untuk mewawancarai Taeyong. Hal sebenarnya yang ingin Juhye lakukan adalah menyelinap ke kamar Taeyong guna mencari jas yang dipakai di malam kejadian itu. 말 나온 김에 Di lain pihak, Seungcheon tak segan memangkas gaji para manajer yang ia rasa kurang baik dalam bekerja. Keputusan tersebut dirasa kurang tepat bagi Moon-ki. Apalagi Juntae sudah berhasil dilengsarkan dan tak berpengaruh pada perusahaan. Bagi Seungcheon, itu adalah keputusannya. Karena pertarungan pemimpin yang sebenarnya baru akan dimulai. Ia yakin bahwa Tuan Hwang tak akan mewariskan seluruh aset grup Dosin kepadanya. Saat jamuan makan malam bersama keluarga Oh, Yongsin mengungkapkan hal sinis. Ia tak begitu setuju pernikahan anaknya dengan Yojin, karena keluarga Oh adalah pengusaha konstruksi yang kurang begitu sukses. Akan tetapi, Seungcheon meyakinkan bahwa Yojin adalah pilihannya, karena ia selalu membantu dirinya kala di Amerika. Mendengar hal tersebut, Yojin menjadi tersentuh. Benih cinta Yojin tumbuh di kala itu. Namun, Seungcheon hanya menganggap Yojin sebagai rekan bisnisnya saja. Sepulang dari jamuan makan itu, Yojin mengambil sendok emas milik Seungcheon, yang mana Yojin tahu salah satu rahasia yang tak Seungcheon ketahui, bahwasanya jika orang lain makan menggunakan sendok tersebut, maka ia akan mengetahui rahasia pemilik sendok itu. 괜한 대가 치르고 싶지 않다면 조심해. Di kemudian hari, Seungcheon datang menghampiri Juhye di kantornya. Yang kala itu, ada Taeyong yang sedang bekerja di sana sebagai tim Juhye. Seungcheon datang ke tempat tersebut karena bersedia diwawancarai oleh Juhye. Setelah pertemuan itu, Taeyong pergi membeli minuman. Ia yang kala itu terlambat kembali dimarahi oleh bosnya di depan umum. Seungcheon merasa kasihan pada Taeyong. Ia juga berangan jika Taeyong adalah dirinya, mungkin Seungcheon sendiri yang akan terkena marah. Sepulang dari tempat itu, Seungcheon melihat Juhye dan Taeyong saling memandang. Seungcheon sadar jika Juhye masih menaruh hati pada Seungcheon, karena yang dilihat Juhye adalah Seungcheon. 주혜! 야 준태야 오늘 술값 내지 마. 돈 아껴야지. Sementara itu di sebuah klub, Juntae meluapkan kekesalannya pada Sungwon. Karena Sungwon telah memilih Taeyong sebagai ketua amikus. Juntae merasa tersingkir, apalagi Seungcheon memegang kartu as untuk memukul Juntae, di mana Seungcheon akan membeberkan peristiwa sebenarnya di Amerika, yang pelaku sebenarnya adalah Juntae. 미스터 스마일 기억해. 티셔츠를 입고 총을 쏘던 삼촌.
Karena peristiwa keluarnya Juntae, Yongsin mendatangi suaminya untuk menggertaknya. Di mana Yongsin akan menghalangi bisnis Tuan Huang jika ia tak memberikan kesempatan kepada Juntae di grup Dosin. Karena merasa terpojok, Tuan Huang lalu menggertak balik. Ia akan menyebarkan rahasia Yongsin, yang mana Juntae sebenarnya bukan adik kandung Yongsin, melainkan anak kandungnya. Di tempat lain, Seungcheon dan Moon Ki sedang mencari bukti tentang kasus Juntae di Amerika. Ia juga sedang mencari seseorang yang terkait di mana ia hilang di Filipina. 증거밖에 없어. Karena hari pertunangan semakin dekat, Yujin menghadiahkan sesuatu untuk keluarga Seungcheon. Ia berpikir begitu untuk merebut hati Seungcheon. Akan tetapi, hati Seungcheon hanya untuk Juhae. Seungcheon semakin dekat dengan gadis itu. Ia pun rela untuk diwawancarai oleh Juhae. Karena hal tersebut, Yujin kemudian mengancam Juhae. Ia tak rela tunangannya direbut oleh Juhae. Juhae pun tak tinggal diam. Ia melawan karena ia merasa sudah lama melupakan Taeyong. 나 태영이한테 눈곱만큼도 관심 없으니까. 태영이 아니 승천이 걱정하는 거지. Keesokan pagi, Seungcheon menghadiri wawancara untuk membahas perusahaan yang pernah ia bangun. Perusahaan itu berdiri dengan bantuan pemerintah tanpa campur tangan Tuan Huang. Dan malam harinya, Seungcheon bertemu dengan Juhae. Ia menjelaskan bahwa ia tak terlibat dalam peristiwa meninggalnya Tuan Na. Namun saat itu, Juhae memberikan bukti keberadaan Taeyong di lokasi kejadian meninggalnya Nyonya Kim. Selepas bertemu Seungcheon, Juhae kemudian pulang ke tempat yang ia sewa. Tak jauh dari tempatnya, Taeyong telah menunggu untuk berbicara kepada Juhae. Taeyong mengungkapkan isi hatinya jika ia sangat menyukai Juhae. 내가 양복 입고 그때 다시 멋지게 고백할게. 정말 멋도 지지리도 없는 고백이다. 잘했어. Malam itu, Taeyong pulang ke rumah melewati lapak nenek penjual barang antik. Di tempat itu, Taeyong tak dapat melihat nenek tersebut. Mungkin saja hanya orang terpilih yang bisa melihatnya. Suatu malam, Seungcheon mengajak makan malam Taeyong dan keluarganya. Hal itu karena Seungcheon ingat bahwa hari itu adalah hari pernikahan orang tuanya. Tak disangka, Tuan Huang mengetahui bahwa anaknya makan malam dengan orang tak penting daripada menghadiri rapat dewan. Setelah berkumpul, mereka dikejutkan oleh Tuan Huang yang mempersilahkan masuk. Di sana Tuan Huang mengejek keluarga lama Seungcheon serta berkata bahwa mereka orang yang sombong karena tak menerima bantuan dari Taeyong tempo hari. Perkataan Tuan Huang yang menyakitkan itu sempat membuat Sung Ah kesal. Berbeda dengan ayahnya yang biasa saja menghadapi hal itu. Ia berujar di depan Tuan Huang jika ia bangga kepada anak-anaknya serta menaruh kepercayaan yang besar kepada mereka. Hal itu pun membuat hati Seungcheon senang. Malam itu, Lee Chol menghadiahkan buku sketsa untuk Taeyong karena ia rasa anaknya itu sangat mencintai komik. Karena merasa didukung, Taeyong pun gembira dan langsung memeluk Lee Chol dan ibunya. Keakraban keluarga itu berbeda jauh dengan keluarga Tuan Huang. Seungcheon cekcok dengan Tuan Huang karena menurut Tuan Huang, anaknya itu tak bisa menghilangkan sikap kasihannya. Dan kekuasaan serta kesuksesan tidak untuk dibagi-bagi. Jika ia ingin menguasai grup Dosin, maka ia harus berhenti beramal sesuka hati. Seungcheon pun menjelaskan bahwa ia berbuat demikian karena iri melihat keluarga Lee Chol yang penuh kasih sayang. Yongsin kemudian mendatangi Tuan Huang. Ia merasa bersalah karena tak dapat membimbing Taeyong dengan benar. Menurut Tuan Huang, Yongsin berbuat demikian agar Tuan Huang tak membocorkan identitas Juntae. Yongsin kemudian menjelaskan siapa ayah biologis Juntae. Akan tetapi, Tuan Huang tak tertarik dengan hal tersebut. Beberapa hari kemudian, Seungcheon melakukan wawancara di rumahnya. Yongjin kala itu mendengar berita itu dari Janggun. Ia geram melihat kemesraan Juhae dengan Seungcheon. Bahkan, ancaman Yojin pada Seungcheon tempo hari diabaikan begitu saja. Dalam waktu yang senggang, Juhae menyelinap untuk membuka berangkas milik Taeyong. Juhae berharap bisa menemukan petunjuk kematian ayahnya. Akan tetapi, ia tak dapat menemukan petunjuk apapun tentang hal itu. Hingga ia mendapatkan buku yang pernah ia berikan kepada Seungcheon. 뭐 하는 거야? Tiba-tiba, Seungcheon memergoki Juhae di kamar itu. Juhae lalu menanyakan tentang buku tersebut. Bagaimana mungkin buku yang ia berikan kepada Seungcheon berada di kamar Taeyong? Di tempat lain, Yojin tengah mengajak Taeyong untuk bertemu.
Yojin kemudian memberikan sendok emas milik Seungcheon untuk digunakan oleh Taeyong makan. Jika Taeyong memakai sendok itu, ingatan pemilik sendok akan bisa dilihat oleh Taeyong.